Nah, jika kita aktifkan di skala animasi transisi, di sini admin seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, akan mencontohkan di bagian yang 10 kali ya, atau yang sangat lambat sekali ya, yang paling lambat tentunya ya. Dan tampilannya akan seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Satana Official. Dan seperti biasa, admin akan membahas seputar tips dan trik ya. Jika biasanya admin membahas seputar aplikasi dan lain-lain, namun di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang Android ya. Oke. Seperti yang kita tahu, Android sendiri adalah sebuah robot ya, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia tentunya ya. Oke, di HP Android sendiri ada yang namanya opsi pengembang ya. Dan opsi pengembang ini tidak semua orang mengetahui cara penggunaannya dan apa fungsi-fungsinya. Sombong amat. Dan di kesempatan kali ini admin akan sedikit membahas tentang opsi pengembang. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan kita, bagi teman-teman yang belum subscribe videonya, silahkan di subscribe videonya terlebih dahulu, like dan share ke sosial media teman-teman semua, supaya di sini admin lebih semangat lagi dalam mengupload video-video seputar tips dan trik ya tentunya. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita. Di sini kita langsung saja masuk ke pengaturan. A few moments later. Dan sekarang kita sudah berada di pengaturan ya. Kita scroll sedikit ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, untuk mengaktifkan fitur opsi pengembang ini ada dua cara, yaitu dengan cara mengaktifkan melalui pengaturan tambahan seperti ini ya. Lalu kita cari ke bawah, ada opsi pengembang ya, ada opsi pengembang, silahkan dihidupkan. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara masuk ke pengaturan tentang ponsel, lalu kita klik sebanyak 7 kali di bagian versi ya. Kita klik. Oke, lalu kita kembali. Nah, jika sudah kita aktifkan, kita langsung saja masuk ke opsi pengembangnya. Cara masuknya, silakan masuk ke pengaturan tambahan. Setelah masuk ke pengaturan tambahan, silahkan klik yang opsi pengembang. Kita klik opsi pengembangnya. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu. Oke. Dan secara otomatis akan ada menu bar ke bawah ya, atau menu pilihan ke bawah, sangat banyak sekali di sini. Dan di sini admin akan membahas tentang input dan gambar ya. Karena di opsi pengembang ini salah satunya yang paling mencolok adalah di tampilan input dan gambar ya tentunya. Oke, seperti apa sih fungsi dari input ini? Jika kita melihat di sini, di input di sini ada dua pilihan, yaitu tampilkan sentuhan dan lokasi penunjuk ya. Jika kita tampilkan sentuhan di sini, kita aktifkan tampilan sentuhan, maka secara otomatis sentuhan dari tangan kita untuk menyentuh layar akan terlihat ya. Oke, dan jika kita matikan tentu saja akan menghilang ya.
Lalu di bawahnya lagi ada lokasi penunjuk ya. Jika kita aktifkan lokasi penunjuk, dia akan menampilkan hamparan layar yang kita sentuhkan. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contohnya ya. Jika kita aktifkan lokasi penunjuk. Oke, kita matikan kembali. Nah, setelah kita membahas tentang input di opsi pengembang, lalu kita lanjut membahas ke gambar yang ada di opsi pengembang ya. 2 hours later. Untuk di gambar di sini di baris yang pertama tampilkan pembaharuan permukaan ya. Di sini jika kita klik akan seperti ini ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika kita geser ke atas, maka hasilnya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya harap di sini teman-teman tidak mengskip videonya, supaya di sini teman-teman benar-benar paham dan tidak gagal paham tentunya ya dengan trik ini. Lalu di bawahnya lagi ada tampilkan batas tata letak ya. Oke. Jika kita tampilkan batas tata letak, di sini akan menampilkan garis-garis di setiap sudut, sisi, dan tengah ponsel kita ya. Oke, kita coba aktifkan, ditampilkan batas tata letak. Oke, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kalau menurut admin di sini, tampilan seperti ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang suka atau hobi membuat aplikasi ya. Bagi teman-teman yang suka membuat aplikasi, mungkin fitur ini sangat bermanfaat sekali ya, karena dia sangat mudah mempresisikan tata letak yang ingin dirubah ya. Seperti itu. Dia sangat mudah karena di sini sudah menyediakan garis-garis dan calon tata letak yang tidak perlu kita download di Google Play Store tentunya ya. Oke. Jika di sini teman-teman sudah paham, kita matikan kembali di tampilan batas tata letaknya. Oke. Lalu di bagian nomor 3, di bagian gambar ada paksa tata letak kanan dan kiri. Oke. Jika kita aktifkan paksa tata letak kanan dan kiri, maka akan secara otomatis HP atau tampilan gambar yang ada di layar HP kita akan terbalik ya. Misalnya seperti ini kan, tata letak kita ini berada di kanan layar ya. Jika kita aktifkan, ini akan berpindah ke sebelah kiri ya. Oke, di sini admin akan mencontohkan ya, mengaktifkan tata letaknya agar berpindah ke kiri ya. Oke, kita aktifkan ya. Dan seperti ini tampilannya jika kita aktifkan tata letaknya berpindah ke posisi sebelah kiri ya. Dan kalau menurut admin di sini sama saja ya, hanya saja di sini jika kita biasa menggunakan di kanan, lalu kita menggunakan ke kiri, agak seperti aneh ya, seperti terbalik HP-nya gitu ya. Oke, bisa teman-teman coba juga di sini agar mendapatkan sensasi yang lebih baru gitu ya dari HP-nya. Bisa juga dicoba paksa tata letak ini supaya teman-teman di sini tidak bosan ya dengan tampilan layar HP yang selalu ke kanan tentunya ya. Oke, di baris yang keempat ada zoom animasi jendela ya. Jika kita klik zoom animasi jendela, tentu saja tampilannya tidak akan seperti ini. Nah, jika kita aktifkan, itu zoom animasi jendelanya tidak akan secepat itu, dan itu tergantung teman-teman akan mengaktifkan seberapa kali ya. Di sini coba kita aktifkan ya sebanyak 10 kali misalkan. Oke. Di sini sudah saya aktifkan sebanyak 10 kali, lalu kita coba membuka zoom animasi jendelanya. Caranya kita klik saja tombol yang mana saja ya, lalu dia akan muncul
ke layar jendela yang berikutnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan terlihat seperti di di slow motion mungkin ya. Akan terlihat sangat santai gitu ya. Jika kita mau lebih cepat dipercepatkan lagi di sini, dan juga kita menggunakan yang skala animasi 0,5 kali ya. Berarti itu sangat cepat sekali. Contohnya seperti ini. Oke, jika 0,5 kali akan seperti ini tampilannya. Set, cepat sekali ya tentunya. Oke. Seperti itu. Jika teman-teman ingin mengembalikan, silahkan kembalikan ke skala animasi yang 1 kali tentunya. Oke. Lalu di bawahnya lagi, di baris nomor 5 di bagian gambar ada skala animasi transisi ya. Untuk skala animasi transisi, saya pikir ini tidak terlalu jauh ya, agak tidak terlalu jauh berbeda dengan zoom animasi jendelanya. Hanya saja ini berbedanya dia gimana ya, agak sedikit wah lah ya, ada yang berbeda gitu ya. Oke, di sini admin akan mencontohkan sebelum kita aktifkan di skala animasi transisinya ya. Seperti ini contohnya ya. Nah, maka contohnya akan seperti itu. Nah, jika kita aktifkan di skala animasi transisi, di sini admin seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, akan mencontohkan di bagian yang 10 kali ya, atau yang sangat lambat sekali ya, yang paling lambat tentunya ya. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. HP kita akan terasa sangat di slow motion sekali ya, akan sangat santai sekali tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke pengaturan. Set, iya. Di sini juga banyak sekali pengaturannya, sama seperti yang pertama tadi ya. Oke, jika di sini teman-teman ingin mengembalikan ke semula, silahkan kembalikan ke animasi yang 1 kali. Baca. Lanjut lagi di bagian lanjut lagi di baris yang ke-6 di bagian gambar ada skala durasi animator ya. Oke, kita coba di skala animasi yang nomor 10 ya. Seperti apa fungsinya? Oke, kita coba. Cara mencobanya seperti ini. Kita geser, set, maka dia akan sangat santai sekali ya. Oke, untuk kita membuka jendela di sini, jika kita mau membuka jendela itu sangat santai sekali. Oke, kita kembali lagi ke pengaturan. Ya, seperti itu contoh dari skala durasi animatornya. Ya, sama seperti tadi, jika teman-teman ingin mengembalikan ke semula, silahkan dikembalikan ke animasi 1 kali. Oke, di bagian tata letak yang ke-8 ada di bagian gambar ada lebar minimum ya. Di sini bagi teman-teman yang suka atau hobi bermain game, namun HP-nya memiliki RAM rendah atau mungkin rentang penuh ya memorinya, bisa dicoba pengaturan ini ya. Karena dengan kita menggunakan lebar minimum ini, HP teman-teman akan terasa sangat licin ya tentunya, atau sangat ringan ya. Coba kita buka di bagian lebar minimum, maka kita akan disuruh menuliskan angka ya di sini. Oke, di sini saya akan mencontohkan 500 ya, angka 500. Secara otomatis kita akan langsung mengecilkan tulisan yang ada di HP kita ya.
hasilnya seperti ini ya. Lebar minimum 500 dp ya. Dan di sini teman-teman akan sangat terasa licin sekali jika digunakan untuk bermain game, karena dia memiliki kualitas DP-nya dipertinggikan, lalu dia akan mengurangi dia akan mengurangi pemakaian RAM ya. Oke, seperti itu. Dan di sini jika teman-teman ingin mengembalikan ke semula, silahkan teman-teman ganti ke angka 390 lalu klik simpan. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa admin berikan informasi di kesempatan malam hari ini. Admin pamit undur diri. Admin ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa.